Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku bikin kue bikang ya, atau biasa disebut cara bikang nih, berserat, bawahnya nggak gosok ya teman-teman. Ini itu super enak, enak banget pokoknya, gurih, terus santannya tuh berasa banget, nggak kelembekan juga nggak keras nih. Bahan-bahannya ini aku siapin santan kental dari 1 butir kelapa ya. Kemudian aku masak santannya. Ini aku saring dulu ya biar ampasnya nggak ikutan. Terus dikasih juga daun pandan. Ini aku pakai 3 lembar itu biar wangi banget ya teman-teman. Jangan lupa ya, ini santannya juga sambil diaduk, terus diaduk supaya santannya nggak pecah. Kalau udah mendidih dimatikan. Kemudian aku siapin juga tepung beras ya, boleh kemasan, boleh yang bikin sendiri ya teman-teman. Kemudian ini 500 gram ya. Kemudian aku masukin ke dalam wadah, aku tambahin 2 sendok tepung kanji ya, terus ditambah lagi 2 sendok makan juga tepung maizena. Terus gulanya itu kita pakai 250 gram ya teman-teman, jangan sampai kurang, nanti kalau kurang itu rasanya kurang manis ya. Ini tuh udah pas. Nah kemudian santan mendidih tersebut kemudian dituang perlahan-lahan ya teman-teman, sambil terus diaduk. Jangan sampai nuangnya kebanyakan terus nggak diaduk, nanti tepungnya jadi matang teman-teman ya. Dituang sedikit-sedikit tepungnya sambil terus diaduk, diuleni terus ya teman-teman. Diuleni sampai halus teksturnya ya, sampai gulanya itu betul-betul larut. Kalau perlu dikocok-kocok kayak gini ya teman-teman. Nah kemudian kalau udah halus kental banget, dituangin lagi sedikit-sedikit. Kalau kalian mau pengen mudah pakai whisker juga boleh kayak aku ya. Terus diaduk sampai santannya habis. Ini totalnya tadi aku lupa ya nyebutin 1 liter santan ya. Kemudian aku masukin 1 butir telur yang ukurannya kecil aja ya teman-teman. Kemudian diaduk sampai rata ya. Kemudian jangan lupa tambah garam ya teman-teman, garamnya sedikit aja. Kemudian aku kasih sedikit aja vanili bubuk ya teman-teman, biar rasa amis dari telur itu berkurang. Kemudian aku diemin selama 1 jam ya minimal teman-teman, ini biar adonannya istirahat. Nah kemudian kalau udah 1 jam ini aku bagi adonannya jadi 2. Yang satu ini rencananya aku mau kasih warna hijau pandan ya. Ya aku kasih pasta pandannya sekitar kurang lebih, ini aku kira-kira 1 sendok teh ya teman-teman. Nih aku pakai pasta pandan ya. Kemudian aduk-aduk sampai warnanya tercampur rata ya teman-teman ya. Kemudian aku juga tambah lagi dari pewarna hijau apel ya, dikit aja, dikira-kira aja teman-teman. Kalau misalnya kurang nanti bisa ditambah ya teman-teman. Dicampur-campur, diaduk-aduk ya. Kemudian aku juga tambah lagi pewarna coklat ya, sedikit aja biar warnanya itu kayak pandan suci asli ya teman-teman. Nah kalau kurang hijaunya juga bisa ditambah lagi sesuai dengan selera teman-teman. Yang ini kurang, ini ya kurang, warnanya kurang pekat, jadi aku kasih warna coklat sedikit lagi aja biar kayak hijau pandan suci ya, bagus gitu teman-teman. Nah kemudian adonan yang satunya lagi ini aku mau kasih pewarna putih ya teman, dikit aja, nggak usah banyak-banyak ya teman-teman. Nanti kalau kebanyakan warnanya jadi keputihan ya teman-teman, dikit aja ya, karena kita tadi kelapanya kita kupas jadi dia lumayan bersih warnanya. Kemudian aku udah siapin ya tadi cetakannya, aku panasin sekitar 10 menit ya teman-teman. Kemudian aku siapin juga larutan garam, ini fungsinya untuk mengolesi alas cetakan kue bikang ya, agar tidak menempel.
kemudian juga bisa memberikan rasa gurih pada pikangnya itu sendiri ya teman-teman. Ini cetakannya udah panas banget ya, tuh lihat airnya itu sampai itu kayak buliran-buliran gitu loh ya teman-teman. Ini kalau udah panas tuh gini ya, ini jangan lupa ya apinya itu sedang cenderung kecil ya teman-teman. Dari awal sampai akhir aku tuh pakai api itu ya sampai 10 menit. Nah ini udah aku masukin ya 1 centong nih adonannya, 1 centong. Aku pakai hijau ya alasnya teman-teman, hijaunya dulu. Ini aku pakai hijaunya, takarannya 1 centong nih ya teman-teman. Boleh kok tambah lagi nanti kalau dirasa kurang gitu, kalian boleh tambah sedikit-sedikit ya teman-teman. Ini aku kasih sedikit lagi soalnya aku rasa kurang ya hijaunya, nanti biar tinggi gitu warna hijaunya itu ya. Kemudian kalau udah aku kasih juga tinta warna putih sampai penuh ya teman-teman. Ini penampakannya kalau udah berlubang teman-teman, itu tandanya berhasil ya teman-teman. Cara bikangnya tuh lubangnya cantik-cantik banget ya teman-teman. Ini jangan lupa setelah cetakannya penuh ya teman-teman, kemudian apinya itu dikecilin, paling kecil aja. Nah kalau udah ditutup ya teman-teman, ditutup sebentar terus diangkat, ditaruh di wadah yang sudah dialasi kain dan air ya. Udah bentar aja kok, ini bentar aja, kemudian gampang banget ini dicongkel ya teman-teman. Dicongkelnya gampang banget ya teman-teman ya, nggak keras, nggak sulit dikeluarin dari cetakan ya teman-teman, karena tadi kan udah diolesin juga ya pakai itu apa, air garam ya teman-teman. Ini aku congkelin ya, terus aku taruh di piring aja ya teman-teman. Biasanya kalau orang-orang itu kan di wadah yang besar terus ditutup, kalau aku nggak teman-teman ya. Ini aku congkelin semuanya, aku langsung taruh di piring ya teman-teman, karena ini nanti rencananya aku langsung. Nah ini dia teman-teman tuh pantatnya tuh, sebenarnya itu nggak gosong teman-teman ya, karena biasanya warna hijau jadi itu kayak gitu teman-teman. Kemudian ini langsung aku siapin gelas dan juga sudi ya, ini namanya sudi pikang, dan juga tutup botol ya. Kalian bisa pakai tutup botol apa saja. Kemudian ini pikangnya aku taruh di atas gelas, kemudian tutupnya aku taruh di tengah dan aku tekan sedikit. Nah teman-teman, cantik banget kan. Ini cara bikangnya, aku nggak pakai ini ya, nggak pakai aku gunting-gunting ya, langsung dalam keadaan panas aku tekan di atas gelas ya teman-teman. Udah cantik banget, nggak usah pakai gunting lagi biar kayak mawar ya teman-teman. Tuh bagus banget kan, tuh hijaunya bagus banget. Ini udah kayak padang suci asli ya teman-teman. Ini aku mau lanjut semuanya ya teman-teman, aku mau mekarin semuanya sampai habis. Tuh cantik banget, berserat bagus ya teman-teman. Ini itu gurih banget, dijamin gurih ya, soalnya tadi aku pakai 1 butir kelapa ukuran sedang ya teman-teman. Itu aku pilih yang bagian kentalnya aja ya teman-teman. Kalian boleh pakai santan instan ya, tapi kalau santan instan tuh kalian pakai 2 lah biar gurihnya itu terasa ya teman-teman. Itu gurih banget karena ini itu full banyak tepung berasnya ya teman-teman. Kalau di resep-resep yang teman-teman yang lain, kalian bisa cari di YouTube, itu banyak yang separuhnya itu menggunakan tepung terigu, itu juga bisa. Ini itu aku bikin yang full tepung beras ya teman-teman. Ini enak banget, gurih banget, dan tepung berasnya itu kerasa ya karena lebih dominan lah ya. Tuh cantik banget teman-teman, berserat, warnanya cantik banget ya. Ini cocok untuk ide jualan kalian ya teman-teman yang baru mulai usaha, juga semangat ya teman-teman yang baru belajar bikin kue bikang. Tuh enak banget teman-teman, tuh cantik banget. Ini aku siapin plastik OPP ya teman-teman, ukuran 12 ya. Ini aku masukin ke dalam plastik ya teman-teman. Segera kalau udah dingin
itu segera aku kemas ya teman-teman ke dalam plastik OPP. Itu tujuannya nanti pikeknya itu biar enggak kering ya teman-teman. Kalau dimasukin plastik OPP itu kan aman ya, misalnya kalau ada hewan-hewan gitu, misalnya ada lalat mau hinggap, itu kan udah higienis ya di dalam ini, di dalam plastiknya tuh teman-teman. Bisa lihat ya, ini satu resep ini kira-kira jadi 22 pieces, 21 atau 22 pieces ya, pakai cetakan. Ini aku pakai cetakan yang isinya 7 ya, diameternya kalau nggak salah itu 7 cm ya. Itu kan ada 2 cetakan ya teman-teman, ada yang lubangnya dalam, ada yang biasa sedang-sedang saja. Ini pakai aku yang sedang itu ya teman-teman. Kalau kalian mau agak besar lagi pakai cetakan yang agak besar. Sekian video dari aku ya teman-teman.